Nah, salah satu bagian dalam teknik yang berkaitan dengan chart dan diagram dalam teknik industri adalah peta-peta kerja, yang mana ini merupakan chart dan diagram tradisional dalam teknik industri. Nah, peta-peta kerja ini biasanya digunakan untuk menganalisis operasi yang ada, urutan operasinya seperti apa saja aktivitas pendukungnya, dan juga beberapa hal yang berkaitan dengan operasi yang kita analisis. Nah, tujuan dari penggunaan peta-peta kerja ini tentunya adalah untuk memudahkan mengidentifikasi aktivitas mana yang bisa dilakukan perbaikan sehingga bisa mendapatkan efisiensi yang lebih baik. Nah, di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita terkait dengan peta kerja, di mana pembahasan kita kali ini adalah terkait dengan peta-peta proses atau proses chart. Proses chart atau peta proses ini merupakan representasi grafis dan simbolis dari kegiatan processing yang dilakukan pada sesuatu. Sesuatu di sini bisa material, bisa juga dalam bentuk barang, produk, ataupun juga dokumen, di mana di mana aktivitas pemrosesan ini dilakukan oleh seseorang. Dalam hal ini adalah pekerja atau bisa juga operator. Nah, proses chart ini biasanya terdiri dari daftar aktivitas yang dibuat secara vertikal dalam sebuah tabel, di mana di dalamnya menunjukkan langkah-langkah atau step-step dari aktivitas yang ada yang terkait dengan operasi, inspeksi, perpindahan atau transportasi, delay dan storage, dan juga aktivitas lainnya yang ditampilkan dalam bentuk simbol atau grafis. Nah, di sini proses chart itu terbagi ke dalam beberapa jenis atau tipe, di mana yang pertama ini adalah flow process chart, atau kita bisa biasa singkat dengan sebutan FPC, di mana FPC ini biasa digunakan untuk menganalisis proses dari sebuah material atau benda kerja, di mana FPC ini biasanya digunakan untuk menganalisis material atau benda kerja yang sedang diproses untuk menghasilkan sebuah produk tertentu. Ini yang kemudian kita sebut dengan FPC atau Flow Process Chart. Dan yang kedua adalah Worker Process Chart, di mana Worker Process Chart ini merupakan peta kerja yang digunakan untuk menganalisis aktivitas pekerja ketika dia melakukan suatu task atau suatu tugas tertentu. Dan yang ketiga dan yang terakhir adalah Form Process Chart, di mana peta kerja ini biasa digunakan untuk menganalisis pemrosesan aliran dokumen dari departemen satu ke departemen lain, atau dari proses satu ke proses lainnya, di mana masing-masing proses ini saling berkaitan. Nah, peta-peta kerja ini digunakan untuk memeriksa kemungkinan dalam melakukan improvement dalam sebuah operasi atau proses kerja. Kita akan membahas yang pertama adalah terkait dengan Flow Process Chart atau FPC. FPC ini merupakan peta kerja yang kurang lebih fungsinya hampir sama seperti Operation Process Chart atau OPC, di mana dalam peta kerja ini urutan atau tahapan proses dari sebuah operasi atau pekerjaan untuk menghasilkan produk atau service digambarkan dalam bentuk gambar dan simbol-simbol tertentu. Hanya saja yang membedakan antara OPC dengan FPC ini adalah FPC ini disajikan dengan lebih mendetail dibandingkan dengan OPC. Dalam artian, FPC tidak hanya memberikan informasi terkait dengan operasi dan inspeksi, tetapi juga ada aktivitas-aktivitas lain yang ditampilkan, seperti move atau transport, di mana di sini material yang ada ini dipindahkan dari satu workstation ke workstation yang lainnya. Kemudian ada aktivitas yang masuk dalam kategori delay atau penundaan, di mana ini biasanya terjadi ketika suatu material itu akan akan diproses di workstation tertentu. Ini harus material ini harus menunggu karena ada material yang lain yang sedang diproses di workstation yang ditujunya.
Kemudian ada storage atau penyimpanan, di mana penyimpanan di sini ditujukan untuk menyimpan material sebelum nantinya akan diproses lebih lanjut di workstation tertentu. Nah, jadi di sini FPC atau Flow Process Chart itu tidak hanya menampilkan simbol-simbol yang berkaitan dengan operasi dan inspeksi, tetapi juga simbol yang berhubungan dengan aktivitas seperti pemindahan barang atau transportasi, delay, dan juga storage. Nah, berikut adalah simbol-simbol yang biasa digunakan dalam FPC ya. Jadi, seperti yang saya sampaikan tadi, FPC juga menggunakan dua simbol yang sama yang digunakan dalam OPC, yaitu simbol operasi atau processing. Biasanya menggunakan simbol berbentuk lingkaran seperti ini, dengan hurufnya itu disimbolkan dengan huruf O. Kemudian ada inspeksi, ini kurang lebih sama, menggunakan simbol persegi, dengan hurufnya adalah huruf I. Nah, tambahannya adalah ada simbol yang terkait dengan move, perpindahan atau transportasi, di mana di sini melibatkan aktivitas sebuah material itu dipindahkan dari satu lokasi ke lokasi yang lain. Dalam hal ini bisa dari workstation 1 ke workstation yang lainnya. Nah, ini masuk kategori move atau transport. Nah, simbol yang digunakan ini adalah simbol berbentuk panah, dengan huruf yang digunakan sebagai kode itu adalah huruf M, yang merupakan singkatan dari move atau perpindahan. Kemudian ada delay, terjadi ketika sebuah material ini tidak bisa diproses langsung ketika dia masuk ke workstation tertentu. Nah, di sini ada masa di mana material tersebut itu tidak bisa diproses sehingga harus ditunda. Nah, penundaan ini kemudian kita sebut dengan delay. Simbol untuk delay sama seperti huruf awalan dari kata delay, maka menggunakan simbol setengah lingkaran dengan hurufnya adalah huruf D. Dan terakhir adalah storage, di mana material itu disimpan dalam lokasi tertentu, misalkan dalam gudang atau lemari penyimpanan, di mana fungsinya adalah untuk menjaga material ini agar bisa terjaga kualitasnya, misalkan, atau terjaga kuantitasnya. Nah, simbol yang digunakan adalah segitiga terbalik seperti ini, dengan hurufnya itu adalah huruf S. Nah, ini adalah simbol dan huruf yang biasa digunakan dalam pembuatan Flow Process Chart atau FPC. Nah, ini saya ambil dari bukunya si Free-Veralt dan Nibbles, di mana mereka mencoba mendeskripsikan operasi, kemudian transportasi atau move, storage, delay, dan inspeksi dalam bentuk gambar. Sebagai contoh, misalkan untuk operasi, di sini aktivitasnya itu adalah seperti misalkan aktivitas memaku, pencampuran material, ataupun membuat lubang. Di mana di sini cirinya ada perubahan fisik ataupun kimia dari materialnya. Jadi ada perubahan sifatnya. Kemudian transportasi sama, lambangnya menggunakan simbolnya menggunakan simbol panah untuk mengindikasikan transportasi. Aktivitasnya contohnya adalah perpindahan material dengan menggunakan truk gitu atau kereta dorong. Bisa juga perpindahan material melalui conveyor belt, ataupun juga perpindahan material yang diangkat atau dibawa secara manual oleh operator misalkan. Nah, ini adalah transportasi. Nah, di sini kita lihat bahwa transportasi ini tidak memberikan nilai tambah atau no value added. Jadi di sini hanya memindahkan satu material ke tempat yang lainnya. Kemudian ada storage dengan simbolnya adalah segitiga seperti saya sebutkan tadi. Ini contohnya adalah penyimpanan material di storage-nya atau penyimpanan finished good-nya dalam bentuk palet yang kemudian ditumpuk-tumpuk, penyimpanan dokumen. Ini kaitannya dengan storage. Kemudian ada delay, ini huruf D besar yang mengindikasikan delay atau setengah lingkaran ya. Ini contohnya misalkan seorang operator ketika dia membawa material dari workstation 1 ke workstation yang lainnya, kemudian dia harus menunggu di elevator.
Nah, di sini masuk dalam kategori delay. Atau misalkan material di truk ataupun di lantai ya, di bangku yang dia menunggu untuk diproses. Nah, ini maksud kategorinya adalah delay. Kemudian untuk dokumen bisa juga contohnya adalah dokumen yang butuhkan atau yang harus diproses, misalkan dokumen yang membutuhkan tanda tangan. Nah, di sini masuk kategorinya adalah aktivitas delay, dan terakhir adalah inspeksi. Nah, inspeksi berarti pemeriksaan. Di sini material itu diperiksa baik itu dari kualitas ataupun kuantitasnya, atau bisa juga misalkan seorang operator dia membaca informasi di display dari permesinan, ini masuk kategorinya adalah inspeksi. Atau juga ketika seorang operator atau pekerja itu melakukan pemeriksaan dari informasi yang dicetak. Nah, ini masuk kategorinya adalah inspeksi. Nah, bagaimana flow process chart itu dibentuk atau dibuat? Biasanya kita membuat tabel sederhana seperti ini. Nah, pada bagian kanan atas ini menunjukkan summary atau ringkasan aktivitas yang ada, di mana aktivitasnya itu kita kelompokkan berdasarkan kategori-kategori aktivitasnya, seperti misalkan operasi, inspeksi, perpindahan atau move, delay, dan storage-nya. Nah, kemudian di kolom berikutnya ini kita berikan berapa banyak operasi itu jadi, atau berapa banyak inspeksi yang dilakukan, berapa banyak perpindahan dari satu tempat ke tempat yang lainnya, atau apakah ada beberapa delay selama pemrosesan dan juga proses penyimpanan atau storage. Nah, kemudian di kolom berikutnya ada informasi terkait dengan waktu atau timing. Berapa lama proses operasinya in total, atau berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk melakukan inspeksi. Berapa lama waktu yang digunakan untuk pemindahan dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Nah, di sini ketika memindahkan material dari satu tempat ke tempat lainnya, atau dari workstation satu ke workstation yang lainnya, waktu yang dibutuhkan itu sifatnya adalah bisa jadi tidak fix, tidak sama. Nah, makanya biasanya untuk aktivitas perpindahan, move atau transport, di sini yang kita informasikan itu bukan waktunya, tetapi adalah jarak pemindahannya. Nah, seperti ini. Nah, kemudian di bagian bawah ini berisi urutan sekuensialnya. Jadi urutan dari prosesnya seperti apa. Kemudian di kolom berikutnya ini berisi deskripsi dari aktivitas-aktivitasnya. Kemudian di kolom berikutnya ada simbol yang digunakan, misalkan operasi menggunakan O atau lingkaran, kemudian inspeksi menggunakan persegi, storage menggunakan segitiga, dan seterusnya. Kolom berikutnya ada informasi terkait dengan durasinya, waktunya. Ini biasanya sama seperti OPC ya, kita isikan dengan waktu standarnya. Kemudian jarak di sini adalah jarak pemindahan dari A ke B misalkan. Ini berapa meter. Dan terakhir di kolom berikutnya inilah kita berikan catatan dari analisisnya. Misalkan delay itu terjadi karena apa? Atau misalkan mengapa di situ ada aktivitas storage sebelum dilakukan pemrosesan selanjutnya. Di sini adalah bagaimana kita membuat sebuah flow process chart. Ini adalah contohnya bagaimana flow process chart itu dibuat ya. Jadi di sini ada urutan aktivitasnya, kemudian deskripsi dari aktivitasnya, simbol yang berhubungan dengan deskripsi yang di aktivitas di sini. Kemudian misalkan di sini ya, aktivitas pertama ini adalah transportasi atau pemindahan, maka yang kita isikan di kolom berikutnya adalah kolom jarak, misalkan 300 meter. Kemudian di sini ada tambahan terkait dengan analisisnya. Misalkan perpindahan dari workshopnya itu adalah menggunakan forklift. Maka di sini kita berikan informasi tersebut. Kemudian ada proses kedua, ada inspeksi. Ini simbolnya kita menggunakan simbol persegi dengan durasinya adalah 1 jam. Ada tambahan lagi dengan misalkan di storage ya, di aktivitas keempat.
simbolnya adalah simbol segitiga terbalik, waktunya 7 hari. Nah, di sini kita berikan catatan di mana di mana material tersebut itu disimpan. Misalkan di sini di gudang yang ada di pabrik. Dalam flow process chart di sini kita tampilkan informasi dari mulai material itu diambil dari storage, kemudian dipindahkan, ada proses transport, kemudian mungkin ada delay sebelum dilakukan operasi. Aktivitas transport, kemudian ke penyimpanan atau storage-nya untuk finish good gitu ya. Nah, seperti ini adalah gambaran terkait dengan flow process chart. Flow process chart atau FPC. Di mana dalam FPC ini kita tampilkan informasi aliran material dari mulai material itu ada di storage di gudang sampai nanti akan disimpan lagi di gudang barang jadi atau barang akhirnya. Nah, chart berikutnya adalah worker process chart. Ini kurang lebih sama seperti flow process chart, hanya saja di sini yang kita analisis adalah aktivitas dari pekerja, di mana ketika dia melakukan aktivitas kerjanya atau tugasnya yang membutuhkan movement, pergerakan di sekitar atau di dalam fasilitas tempat kerjanya. Ada yang juga menyebutnya dengan sebutan process chart person analysis, jadi peta proses dengan fokusnya adalah analisis pada manusianya atau pekerja. Kemudian simbol yang digunakan ini kurang lebih sama seperti flow process chart, ada operasi, ada inspeksi, kemudian ada move dan delay. Hanya saja di sini tidak ada aktivitas yang berkaitan dengan storage karena tentunya pekerja itu tidak disimpan di tempat tertentu. Jadi di sini hanya menggunakan 4 simbol, yaitu operasi, inspection, perpindahan atau move dan juga delay. Ini untuk yang worker process chart. Chart yang ke peta kerja yang terakhir ini adalah form process chart, sama seperti worker process chart ya. Jadi di sini form process chart ini sama kurang lebih bentuknya ini mirip-mirip dengan flow process chart atau FPC, di mana form process chart ini digunakan untuk menganalisis aliran dari form atau dokumen, dan ini kaitannya dengan aktivitas yang ada di kantor atau di office. Nah, simbol yang digunakan ada 7. 5 simbol yang ada di tengah ini adalah simbol yang berkaitan dengan flow process chart yang sudah kita bahas sebelumnya. Ada operasi, inspeksi, movement, dan delay, juga storage gitu ya. Kemudian ada tambahan 2 simbol lain. Yang pertama adalah simbol lingkaran. 2 lingkaran di tengah seperti ini dengan hurufnya adalah C, di mana deskripsi dari aktivitasnya itu adalah creation gitu ya, atau pembuatan formnya. Jadi dengan menggunakan lingkaran di dalam lingkaran. Nah, ini adalah awal dari ketika sebuah form atau dokumen itu diinisiasi. Kemudian ada operasi, inspeksi, movement, delay, dan storage kurang lebih sama. Mungkin yang membedakan adalah lokasinya atau movementnya ini menggunakan misalkan apakah menggunakan email atau kurir ataupun metode yang lainnya. Jadi yang bedakan kalau misalkan di FPC, di situ kita menggunakan misalkan conveyor belt gitu, atau menggunakan trolley. Tapi di sini perpindahan dokumen itu bisa melalui misalkan surat, email ataupun juga metode yang lainnya. Kemudian yang terakhir ada tambahan adalah simbol X, huruf X gitu ya, di mana deskripsinya adalah terkait dengan disposal. Ini ketika misalkan form yang diisikan atau dokumen yang diproses ini ternyata tidak disetujui, maka di situ ada proses yang namanya adalah destroying atau disposal. Nah, bagaimana cara membuat worker process chart dan form process chart ini kurang lebih sama seperti ketika kita membuat flow process chart.